Respons 3 parpol pendukung Prabowo Gibran soal putusan MK besok. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK akan membacakan putusan soal dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi terkait UU Nomor 90/21/2023 tentang batas usia Capres-Cawapres pada Selasa besok, tanggal 7 November tahun 2023. 3 partai politik parpol yang mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan Capres-Cawapres di Pilpres 2024 angkat bicara. Begini kata mereka, Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas memilih bungkam saat ditanya terkait sikap Koalisi Indonesia Maju KIM jelang putusan MK. Zulhas yang juga Menteri Perdagangan itu juga enggan berkomentar saat ditanya terkait riuhnya suara di masyarakat soal putusan MK yang dinilai memuluskan jalan putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Gibran Rakabuming untuk maju pemilu 2024 mendampingi Prabowo. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, apapun yang dibacakan putusan MK Selasa besok tidak mengubah putusan MK soal syarat batas usia Capres-Cawapres. Sehingga, katanya, putusan MK itu tidak memberi pengaruh pasangan calon. Wakil Ketua DPR ini mengatakan paslon sudah mendaftar dengan persyaratan lengkap. Tinggal menunggu Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan ketetapannya. Memang sudah seharusnya begitu menurut peraturan yang berlaku mengacu dari peraturan yang manapun, katanya. Menurut Dasko, keputusan MK ini terkait sisi peradilan etika, di mana proses peradilan itu mendapatkan laporan. MK sendiri, kata Dasko, adalah lembaga yang sesuai untuk memproses laporan tersebut. Karena itu kita akan tunggu saja bagaimana hasilnya yang rencananya, kalau tidak salah besok akan diumumkan, katanya. Senada Gerindra disampaikan Partai Golkar. Ketua DPP Partai Golkar S. Hasan Syazili menilai putusan MK tidak akan mengubah putusan MK terhadap perkara nomor 90/21/2023 terkait syarat Capres-Cawapres. Kami tentu berkeyakinan bahwa MK sesuai kewenangannya tidak akan mengubah hasil keputusan dari MK yang telah dikeluarkan terkait dengan batasan umur calon presiden maupun calon wakil presiden, kata S di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sebab, kata dia, putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga apa yang dihasilkan sudah sepatutnya dihormati. Dia pun meyakini MK akan mengeluarkan keputusan tepat terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik oleh 9 hakim MK. Kami serahkan sepenuhnya kepada anggota Dewan Etik dari MK tersebut, dan saya yakin sebagai mantan serta Hakim Konstitusi mereka akan mengetahui seharusnya keputusan apa yang tepat di dalam memutuskan majelis kehormatan tersebut, tuturnya. MK telah selesai periksa semua saksi. Sebelumnya, Ketua MK Jimli Asidiki mengatakan pihaknya telah mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi atas 21 laporan dugaan pelanggaran etik Hakim MK yang diterima MK. Seluruh proses sidang pemeriksaan pelapor, kata Jimli, sudah selesai. Dia mengatakan pihaknya memiliki waktu 30 hari untuk memproses seluruh laporan. Namun, dia mengaku bersyukur mampu menyelesaikannya dalam 15 hari. Jimli juga membenarkan bahwa Ketua MK Anwar Usman bersalah dalam memutuskan perkara tersebut. Iyalah, kata Jimli di Gedung MK, Jakarta, Jumat, tanggal 3 November tahun 2023, menjawab pertanyaan wartawan apakah paman wali kota Solo Gibran itu terbukti bersalah. Ihwal bukti-bukti penguat dugaan pelanggaran etik Anwar Usman, Jimli mengatakan sudah lengkap. Bukti-bukti itu termasuk keterangan ahli, saksi, rekaman kamera pengawas atau CCTV, dan surat menyurat. Lagi pula ini kasus tidak sulit membuktikannya, kata Jimli. Jimli mengatakan bukti-bukti itu permasalahan tentang perbedaan pendapat atau dissenting opinion yang ditarik kembali, kisruh internal, dan perbedaan pendapat yang bocor keluar. Informasi rahasia kok sudah pada tahu semua, ini membuktikan ada masalah, kata Jimli. Jimli mengatakan bahwa putusan MK terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik 9 hakim MK akan berdampak pada pendaftaran bakal pasangan Capres-Cawapres. Oleh karena itu, MK menjadwalkan penyampaian putusan pada besok Selasa, tanggal 7 November tahun 2023, atau sebelum penetapan peserta Pilpres 2024 pada tanggal 13 November tahun 2023. Sebagaimana diketahui, pasangan Prabowo Gibran diusung dan didukung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Partai Golongan Karya, Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Gelora, Partai Garda Republik Indonesia, Garuda, dan Partai Solidaritas Indonesia, PSI, serta Partai Rakyat Adil Makmur Prima, yang tidak lolos menjadi peserta pemilu 2024.